RUU perampasan aset, kenapa ya alot sekali tidak disahkan juga sampai hari ini? Apa hubungan perampasan aset dengan pajak? Ikuti terus video ini, saya akan bahas hubungan antara perampasan aset dengan pajak. Salah satu alasan kenapa RUU perampasan aset ini belum juga disahkan sampai hari ini, yang secara formal disampaikan, adalah karena masih dalam tahap harmonisasi dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang ada, supaya tidak ada benturan, supaya tidak ada pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu alasan formil yang disampaikan. Alasan lain, rakyat bisa menebak-nebak sendiri. Nah, dalam proses harmonisasi, nampaknya ada yang luput. Saya belum pernah dengar perampasan aset ini diharmonisasikan dengan undang-undang pajak. Padahal dalam undang-undang pajak, ada aturan bahwa Dirjen Pajak punya hak mendahulu, atau sifatnya kreditor preference, untuk menagih pajak yang belum dibayar atas harta rampasan atau sitaan, itu termasuk dari tindak pidana korupsi. RUU perampasan aset harus mengakomodir ini. Dirjen Pajak juga harus bisa masuk dan bergerak cepat. Tiap kali ada tindak pidana, pajak masuk, periksa pajaknya. Saya yakin uang korupsi ini pajaknya belum beres, baik dari sisi pemberi maupun dari sisi penerima. Kalau pajak mau dan berani bergerak, pajak bisa dapat dari dua pihak, dari si pemberi maupun dari si penerima. Tagih pajaknya dari mereka. Saya yakin potensi pajak dari uang korupsi ini cukup besar, sangat besar bahkan. Karena berdasarkan data ICW, Indonesia Corruption Watch, antara tahun 2022 sampai 2024, nilai korupsi itu sampai 356 triliun. Kalau pajak bisa dapat menagih 25%-nya, pajak dari uang korupsi ini, dari si pemberi maupun si penerima, dan ini belum termasuk denda, itu bisa dapat 80-an triliun. 80-an triliun itu angka yang besar. Penerimaan PBB itu hanya sekitar 20-an triliun satu tahun. Kalau bisa dapat dari pajak uang korupsi, maka pemerintah bisa membebaskan seluruh rakyat Indonesia tidak perlu membayar PBB selama berapa? 4 tahun, coba bayangkan. Atau kalau mau, penerimaan PPh pasal 21 tahun 2024 itu sekitar 90-an triliun. Kalau mau, uang pajak dari korupsi ini bisa buat membebaskan sebagian PPh pasal 21 atau dari orang pribadi, dengan misalnya menaikkan penghasilan tidak kena pajak, ya, supaya yang penghasilannya tidak terlalu besar tidak kena pajak, atau menaikkan bracket tarif penghasilan yang kena pajak dari yang sekarang ini 60 juta ke atas yang kena pajak, ya bisa dinaikkan misalnya jadi 200 juta penghasilan per tahun yang kena pajak. Ini artinya yang penghasilannya di bawah 200 juta setahun bisa menikmati tidak perlu membayar pajak, ya, sehingga ada rasa keadilan. Pajak dikenakan pada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk membayar.